Harapan hati yang bersatu, kita tak terpisah lagi, saling menyatu bersama semangat menggelora, takkan menyerah, wujudkan mimpi dengan visi yang tak terpisah. Kita penggerak angkatan 10, jangan terhenti, Ki Hajar Dewantara tokoh bangsa. Bersama kita wujudkan mimpinya, jangan menyerah kawan. Hey, hey, hey. Kami penggerak bersemangat takkan mundur, terus melangkah maju dengan tekad yang kukuh. Penggerak angkatan 10, satu tekad yang kuat. Hari-hari kami penuh semangat dan kerja keras, turut cerdaskan bangsa. Hari-hari kami penuh semangat dan kerja keras, turut cerdaskan bangsa. Hari-hari kami penuh semangat dan kerja keras, turut cerdaskan bangsa. Memberikan waktu kepada saya untuk melaksanakan wawancara tentang kepemimpinan kepala sekolah. Di sini permasalahannya yaitu tentang dilema etika, di mana ada beberapa cara pengambilan keputusan oleh kepala sekolah, tentunya juga mengacu pada 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Di sini yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Terkait dengan dilema etika, apabila kedua masing-masing dilema itu memiliki pilihan yang sama benar, maka itu digolongkan menjadi dilema etika. Dan apabila di salah satu ada benar dan salah, maka itu termasuk dalam dimasukkan dalam bujukan moral. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar Bapak dan mengandung nilai kebajikan? Iya, terima kasih. Untuk pengambilan keputusan terkait hal-hal tersebut, saya juga akan menggunakan logika di mana ada benar salah, mungkin ada yang diuntungkan dan sangat dirugikan. Bila tidak lepas dari itu, saya juga akan minta dari pendapat dari teman sejawat ataupun yang ada di lembaga itu, biasanya juga dengan guru yang senior yang tetap bisa kita ajak rembuk untuk kasus-kasus di mana ada, ya namanya sekolah pasti ada masalah yang harus diselesaikan secara bersama. Itu ya Bapak, berarti dengan rekan sejawat, dengan teman-teman yang berpengalaman, Ya, kemudian langkah-langkah tersebut yang Bapak ambil. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bapak? Ya, dalam kasus dilema etika kita juga harus yang pertama identifikasi kasus terlebih dahulu. Jadi menganalisa siapa yang dirugikan atau siapa yang diuntungkan, mungkin kemudian dalam hal pengambilan keputusan juga jangan sampai ada yang belah sebelah, artinya kedua belah pihak harus bisa sama-sama menerima dengan ikhlas keputusan yang sudah ditetapkan karena berdasar kepada keputusan yang terbanyak dan logika yang benar. Nah, seperti itu ya Bapak. Yeah. Nah, selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema apa saja yang dialami hambatannya Bapak? Ya, hambatan yang ada selama ini karena sifatnya itu dilema etika adalah, ya kadang kita ada perasaan tidak enak karena mungkin di salah satu pihak merasakan bahwa saya dirugikan atau saya kok dibeginikan, tapi itulah resiko daripada kita untuk mempertanggungjawabkan untuk mengambil kebijakan keputusan di sekitar kami seperti itu. Gitu ya Bapak. Yes. Kemudian apakah ada jadwal khusus Bapak dalam penyelesaian dilema etika, misalkan berlangsung 1 minggu sekali atau saat ada masalah tersebut?
hal tertentu tidak ada, hanya kita harus mengenali dulu siapa yang ada dalam masalah tersebut, kemudian siapa-siapa orang yang bisa kita ajak untuk berunding untuk mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi apabila keputusan diambil seperti A, seperti B, atau seperti yang lain-lain, yang intinya tidak merugikan salah satu pihak atau menguntungkan salah satu pihak. Kita sama-sama endingnya bersama-sama. Gitu ya Bapak. Berarti ada seseorang yang membantu memberi masukan. Kemudian adakah faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bapak? Iya. Untuk dilema etika ya yang paling utama adalah nilai-nilai moral ya, nilai-nilai moral yang bisa saya gunakan seperti biasanya adalah dari pihak keluarga dulu, kemudian guru-guru senior, kemudian moral kita juga mendapat kepada teman sejawat, agar dapatnya nilai-nilai kebajikan itu akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan tersebut. Gitu ya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa kira-kira Bapak yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut Bapak? Iya, pengambilan keputusan dilema etika memang sulit, tetapi mau tidak mau kita harus jalankan, kita harus sampaikan demi kebersamaan yang ada di lembaga ini biar tetap solid, tetap kompak dan mampu untuk lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu ya Pak. Terima kasih, ini adalah salah satu ilmu buat saya sebagai masukan kepada Bapak yang sudah senior menjadi kepala sekolah. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya akhiri wawancara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langkah penuh harapan, hati yang bersatu. Kita tak terpisah lagi saling metu. Bersalangkah penuh harapan, hati yang bersatu. Kita tak terpisah lagi saling menyatu. Bersama semangat menggelora, takkan menyerah. Wujudkan mimpi dengan visi yang tak terpisah. Kita penggerak angkatan 10, jangan terhenti. Ki Hajar Dewantara tokoh bangsa. Bersama kita wujudkan mimpinya. Jangan menyerah kawan. Hey, hey, hey. Kami penggerak bersemangat takkan mundur, terus melangkah maju dengan tekad yang kukuh. Penggerak angkatan 10, satu tekad yang kuat. Hari-hari kami penuh semangat dan kerja keras, turut cerdaskan bangsa. Hari-hari kami penuh semangat dan Sudah menyempatkan waktunya Bu Supia. Bu Supia, saya ingin bertanya beberapa hal. Selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jika sebuah dilema yang memiliki yang nilainya benar sama benar, berarti kan termasuk dilema etika. Kalau salah dengan benar termasuk rujukan moral. Seperti itu ya Bu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya saya di sini kan tidak hanya saya, ada teman guru, ada rekan sejawat. Biasanya saya meminta masukan dari mereka sebelum saya mengambil keputusan, atau kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat ketika mengambil keputusan. Dan pada ini yang nanti keputusan terakhir di saya. Berarti itu termasuk langkah-langkah atau prosedur Ibu sebagai kepala sekolah yang dilakukan selama ini ya Bu. Kemudian apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Tapi yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah, identifikasi masalah yang ada. Ya. Setelah mengidentifikasi masalah, kita harus mengambil keputusan yang benar. Seperti itu ya Bu. Hal-hal apa
saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Tantangannya ya sebenarnya ketika kita mengambil memahami tentang dilema etika kan benar sama benar. Artinya kita harus menganalisis dulu apa yang sudah terjadi, untung ruginya itu apa, positif dan negatifnya itu apa pada permasalahan tersebut. Sebisa mungkin kita mengambil keputusan yang tentunya tidak merugikan orang lain atau dari kedua belah pihak. Kemudian apakah ada jadwal tertentu Ibu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apa langsung menyelesaikan saat itu juga, atau Ibu memiliki bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tentunya tidak ada jadwal khusus ya dalam masalah itu, karena apa? Masalah itu kan datangnya kita juga tidak tahu. Kalau itu ya langkah saya yang pertama ketika ada jadi masalah, saya harus langsung menyelesaikan masalah dari. Kemudian adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya faktor-faktor yang membantu saya adalah di sini ya rekan sejawat, karena kita selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Karena rekan sejawat itu tentunya sangat membantu sekali ketika kita mengambil sebuah keputusan. Nah, hal yang setelah disampaikan Ibu dari kasus-kasus dilema etika di lembaga Ibu, pembelajaran apa Ibu yang bisa Ibu petik dalam mengambil keputusan dilema etika? Tentunya kita harus bijaksana ya dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan itu benar dan benar, sama-sama benar. Jadi kita harus benar-benar melakukan keputusan yang mana tidak merugikan dari kedua belah pihak tersebut. Artinya kita harus mengambil keputusan secara bijak agar keputusan itu bisa berpengaruh positif dari keduanya dan tentunya tidak mempunyai tidak merugikan salah satu pihak. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu tanggapannya, kemudian penyelesaian kasus dilema etika di lembaga Ibu sangat luar biasa. Tentunya akan menjadi inspirasi bagi saya untuk kedepannya. Terima kasih Bu waktunya. Sama-sama Bu Dita, semoga sukses selalu. Amin. Penuh semangat dan kerja keras, turut cerdaskan bangsa. Hari-hari kami penuh semangat dan kerja keras, turut cerdaskan bangsa. Hari-hari kami penuh semangat dan kerja keras, turut cerdaskan bangsa. Terima kasih atas kesempatannya sudah menerima saya untuk mewawancarai Ibu. Sebelumnya kita akan wawancara tentang dilema etika Bu yang ada di sekolahnya Bujana. Selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi Ibu kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Gitu ya. Jadi yang jelas kalau di etika itu kan kasus benar dan benar. Ini yang sulit ya. Dan ini sering terjadi. Kemudian kalau rujukan moral lebih murah, lebih gampang ya maksudnya. Jelas benar dan salah. Yang sulit bagi saya ya itu tadi kalau Dilema etika seperti itu ya Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama atau sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan Ibu? saya biasanya mengidentifikasi karena teman-teman tidak mendapat ya keluarga gitu ya, karena segala sesuatu pengambilan keputusan juga saya tidak lepas dari pendapat teman-teman. Kira-kira yang membawa artinya kepentingan yang lebih besar yang mana yang harus saya perintahkan untuk pengambilan keputusan. Gitu ya Ibu, benar sekali ya. Langkah-langkah prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya mengidentifikasi dulu, melihat yang mana sih yang harus memang diputuskan gitu ya, yang urgent atau yang prioritas yang menjadi prioritas. Tapi yang utama itu yang untuk tujuannya untuk kepentingan yang lebih besar.
Terima kasih waktunya Ibu. Semoga Ibu sehat selalu dan memberi saya pengalaman yang lebih baik. Saya harus banyak belajar kepada Ibu karena Ibu pengalamannya sangat luar biasa. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sukses ya. Ya, sama-sama. Jangan menyerah kawan. Hey hey hey. Kami penggerak bersemangat takkan mundur, terus melangkah maju dengan tekad yang kukuh. Penggerak angkatan 10 satu tekad yang kuat. Hari-hari kami penuh semangat dan kerja